Semanka Studio Present. Selamat siang kepada semuanya yang ada di podcast Semanka ya. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Sahabat Semanka, kita pada kesempatan kali ini, perjumpaan kali ini ada tamu yang spesial nih dari Semanka ya, kedatangan tamu spesial. Ya, nanti mungkin di dalam acara ini nanti para youtuber bisa menyimak, nanti bisa beliau bisa berkenalan ya. Kemudian kita kedatangan dari Swarga Loka Academy yang berpusat di KTS ya, Kampung Tepi Sawah nih, yang ada di Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Mungkin di sini juga hadir beliau yaitu direktur utama, nanti siapa biar berkenalan sendiri, dan juga para pembantu semuanya lah yang ada di Swarga Loka Academy. Untuk itu kita langsung saja kita berikan kesempatan kepada direktur utama Swarga Loka Academy. Monggo bisa mengenalkan diri. Terima kasih. Mungkin tidak asing lagi bahwa nama saya Warso Susilo. Ya, dulu mantan Kepala Dinas Pedanka tahun 2000 sampai 2002. Dulu kami sampaikan terima kasih dulu pada Ibu Kepala Sekolah dan para guru yang pada siang hari ini kita bisa berkumpul, dan dari tim Swarga Loka telah diterima dengan baik, dan syukur alhamdulillah luar biasa. Pada siang hari ini tadi kita sudah ketemu dengan siswa-siswa yang notabene mau lulus sehingga mau bercita-cita untuk menjadi manusia yang bermanfaat, dan cita-citanya juga terkabul. Dan perlu kami sampaikan, Ibu Kepala Sekolah ini sangat kreatif sekali, sehingga hal ini bisa memberikan contoh pada sekolahan lain atau SMA lain atau SMK kejuruan yang notabene anak sekolah itu untuk lulus harus dipersiapkan, sehingga nanti tidak nabrak-nabrak atau kesana kemari, tapi sudah ada cita-cita yang perlu dituju. Perlu kami sampaikan bahwa tim Swarga Loka ini memang dibentuk oleh CEO atau pemilik itu Bapak Eko Hadi Suteja, yaitu mantan Gubernur Akpol, Kapolda Medan, dan di Mabes, dan sekarang pun masih dikaryakan di Mabes di Alustista. Perlu kami sampaikan bahwa Purnawirawan Eko Hadi Sutejo, Irjen Eko Hadi Sutejo SHMS ini asal dari Sumber, Limbangan. Memang beliau sebelum pensiun sudah bercita-cita kalau pensiun nanti akan mendirikan sekolahan atau Swarga Loka atau pendidikan atau pesantren yang sederhana sekali. Waktu itu bilang, karena beliau adalah kakak ipar saya, Desus tolong carikan, waktu itu saya masih kepala dinas, carikan 10 pemain bulu tangkis terbaik untuk di Kabupaten Kendal. Kita didik, kita datangkan pelatih yang hebat, sehingga di Kabupaten Kendal salah satunya pondok pesantren dan pendidikan maupun olahraga khususnya bulu tangkis itu akan bermanfaat. Cita-cita pertama disitulah bahwa beliau setelah pensiun supaya tidak istirahat, jadi menunda ketuaan, menunda stroke, menunda melawan lupa. Disitulah ya, sebenarnya cita-cita sangat sederhana dan bermanfaat untuk lingkungan ini. Saya langsung mendukung. Begitu juga saya menghubungi rekan-rekan di Kendal, langsung Desus segera tapi profesional. Nah,
tapi tetap tidak meninggalkan kemanfaatan dan pengabdian kita pada masyarakat. Maka beliau bercita-cita 10 orang itu yang pandai, terutama anak yatim piatu atau orang miskin, mau dikuliahkan atau disekolahkan dalam kaitannya untuk mencapai cita-citanya, tapi bisa bermanfaat tentang masyarakat sekitar, yaitu tentang ilmu maupun agama akan dibekali oleh beliau dan gratis waktu itu. Perlu kami sampaikan dengan perkembangan setelah kami tangani, memang kami di Swarga Loka ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, termasuk SMA Kaliwungu ini, yaitu di situ ada Akademi Batik Swarga Loka, terus ada outbound komando Swarga Loka. Begitu juga yang terakhir ini Bapak Dr. Andes Mulyono MPD dipercaya oleh owner oleh Bapak Purnawirawan Eko Hadi Sutejo SMMC untuk menjadi direktur. Itu nanti bisa diterangkan secara teknis oleh Bapak Mulyono, sahabat saya yang dulu pernah barengan di Kabupaten Kendal yang lama sekali. Begitu juga kami di sini sudah melihat perubahan yang luar biasa di kepala sekolah. Saya salut bangga dengan perkembangan di sini. Waktu saya menjadi kepala dinas belum sebagus ini, sehebat ini, tapi dengan yang terpenting bisa memanfaatkan anak didik untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Istilah dasarnya semoga bermanfaat semua makhluk di dunia ini. Amin, amin. Itu yang terpenting pada umumnya. Sementara itu yang perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa sementara ini kami memang datangi SMK, SMA se-Kabupaten Kendal, tapi khususnya ini memang kita mulai dari Kaliwungu, Limbangan, Muja, Singaraja, dan nanti berkembang ke yang lain. Istilahnya tergantung pada direktur yang kami tugasi dan beliau Eko Hadi Sutejo dipercaya untuk pengembangan ini yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sementara itu kami kembalikan pada Pak Mulyono atau pada hostnya bahwa pada siang hari ini benar-benar kita senang kembali pada semangat dulu, walaupun sekarang udah unsur atau udah pensiun, tapi paling tidak bisa memberikan apa yang telah kita punyai, apa yang kita miliki untuk kemajuan SMA Kaliwungu. Begitu juga untuk Ibu Kepala Sekolah, semoga dengan dipegangnya oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Kaliwungu akan berkembang dan maju terus. Amin, amin. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih Pak Warso Susilo yang sudah memberikan beberapa gambaran yang luar biasa sekali. Untuk itu belum lengkap ini, kayaknya ada direktur dari Swarga Loka Academy ya, yaitu Dr. Andes Mulyono MPD ini. Mungkin bisa disampaikan apa itu profil, tujuan dan sebagainya. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Pak Warso Susilo, Dilut ya, Eko Hadi, SMA Negeri 1 dan Pak Chandra Sekretaris. Perlu kami sampaikan bahwa tekad awal ya, dari Order atau Dewan Pembina, yaitu Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Eko Hadi Sutejo SMSI, adalah ingin memberikan setitik bakti untuk Kabupaten Kendal ya. Jadi di Kabupaten Kendal, dan mungkin lebih khusus lagi di 20 kecamatan yang ada ini, terutama yang SMA, SMK, dan MA. Yang kedua, sukses itu diawali dari cita-cita. Jadi cita-cita itu harusnya sejak lahir ya. Jadi sejak dari usia balita itu sudah ada cita-citanya. Ada yang ingin jadi katakanlah ekonom ya, ada yang ingin jadi sarjana hukum, ada yang ingin jadi dokter, ada yang TNI, Polri, dan sebagainya. Itu ada
STPDN, standar sebagainya. Jadi masih ada. Nah itu memang harus ditulis. Saya menganjurkan cita-cita itu jangan sekedar 5 sampai 9, kalau bisa 99. Kita kan punya Asmaul Husna, ya kan? Satu, ya misalnya itu berbakti kepada orang tua. Ini penting. Jadi kita harus yakin bahwa surga itu di telapak kaki itu. Maka di Jepang itu kalau anak mau berangkat ke TK, ya pra sekolah itu mencium telapak kaki ibu dulu. Ya, ini menjadi penting ini. Dan juga harus mencintai bapaknya. Jangan sampai anak menjadi anak yang durhaka. Ini. Nah, sukses itu akumulasi doa orang tua. Ya, gitu. Mencintai bapak dan ibunya ya Pak ya? Iya. Bapak. Iya. Orang tua bapak dan ibu. Iya, itu penting. 70%. Makanya cucu saya itu kita mulai saya tanya. Akhirnya apa? Saya dokter Pak. Tertung. Yang Aca TNI. Memang tampangnya heroik patriotik ya, mungkin ingin seperti bapaknya. Nah yang ketiga itu saya tanya, kamu apa kita ingin jadi astronot gitu tadinya. Tapi harus diawali dari dokter dulu toh, untuk dokternya mengambil spesialis kulit kelamin gitu. Maaf ini yang internal ya. Lah yang lain tadi saya tanya dari 40 siswa ya, kira-kira itu macam-macam Bu. Ada yang ingin jadi apoteker tadi ada. Terus yang Amelia tadi ingin jadi dokter. Ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin masuk Komham. Kementerian Pom dan HAM tadi yang tinggi itu tadi. Termasuk ketua OSIS tadi hadir ya, warga. Nah, itu juga dia bercita-cita ingin ke polisi, TNI. Kemudian ada STPDN ya, dan di Kendal ini umumnya lebih suka ke stand. Karena ada teman saya itu yang anak ya, ada anak yang masuk ke kedokteran UNS ya, itu diterima stand, masuk stand. Termasuk putranya Pak Wadi itu semester 7 di akuntansi semester 7 daftar di stand diterima, akhirnya ditinggalkan. Jadi karakter masyarakat masing-masing kabupaten berbeda-beda, masing-masing kecamatan juga berbeda-beda ya. Oleh karena itu Swarga Loka Akademik itu bermaksud memberikan sosialisasi, pemantapan pada peserta didik agar dia itu cita-citanya itu fokus itu. Ya, jadi ini nanti insya Allah menjadi catatan. Dan tadi Pak Warso, saya juga memberikan data ya, nomor ya, di nomor WA, saya chatting ya, tidak apa-apa kita. Nah saya sendiri itu memang begitu pernah tugas ya, kita memang kita ingin memberikan sedikit bakti. Kalau belum bisa menjadi jalan tol ya, ingin jadi jalan setapak. Yang penting dapat menghubungkan ke sumber mata air. Ya, ini. Oleh karena itu kita sosialisasi tiada henti ya di sini. Ada wabil khusus SMA Negeri 1 Kaliwungu itu yang kelas 11 Bu, mungkin ya, bisa didekati, dan BK harus tanggap dengan instruksi kepala sekolah, diberi formulir, dia mencatat nama ya, lalu cantumkan orang tuanya siapa, cita-citanya apa, itu harus ya. Bisa dari kelas 10 ya Pak ya, mungkin ya? Dari kelas 10 malahan ya? Boleh, dari kelas 10 malah bagus. 10, 11, 12. Jadi nanti ketika kelas 12 itu sudah mantap dia. Nanti gini Pak Dirjen Polisi Purnawan Eko Dr. Andes Eko di Sidoarjo MSI itu nanti akan mendirikan semacam pusdiklat ya, pusat ya. Jadi ruangan yang representatif itu untuk asrama itu ya, untuk asrama. Dia nggak mau nanti homestay di mana, tapi di dalam, karena juga nanti ada pelatih, nanti ada tim pelatih, ada tim psikologinya, kemudian
ya ada yang olahraga dan ada yang bidang agama, nanti direkrut semua untuk menjadi tim Swargaloka Academy. Ya. Mungkin saya ditarik oleh Pak Warso ini karena saya pernah di pendidikan dan pramuka. Ya. Saya ketua Kwartir Cabang mulai 2000 sampai 2010, jadi 2 periode. Jadi saya ikhlas bakti bina bangsa berbudi bahwa sana. Satya Kuku Dharmakan dan Dharma Kebaktikan ini salahnya kan gitu, motonya begitu, dan kita tidak main-main itu, benar ikhlasnya itu kita, sehingga akhir hidup kita itu penuh berkah ya. Jadi tidak hanya tua ya melawan lupa dan lain-lain, tapi kita punya arti, hidup ini punya arti bagi orang lain. Jadi jangan untuk egois dirinya sendiri, tapi kami ingin itu, sehingga kami gayung bersambut dengan keinginan owner ya Pak Irjen Polisi Dr. Andes Haji Eko Hadi Sudibyo ini SMSI gayung bersambut ya. Jadi beliau setelah kegiatan ini saya laporkan, Pak ini responnya bagus Pak Nur, lanjut tuh bagus, nanti kita buatkan gedung diklat namanya. Terus beliau juga sudah menarik tim pelatihnya. Dan perlu saya laporkan juga bahwa hasil silaturahim Pak Warso dengan saya, Pak Kari ya, kemarin Pak Chandra juga ikut. Yang kita tuju Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dulu. Pak Wahyu. Ya, jadi Pak Wahyu Yusuf Hamadi SNDP ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mengganti saya, dan menggantikan sebelum saya. Jadi ini mengganti. Dia begitu ditanya Pak Warso gimana? Siap. Dia punya STPDN. Jadi kalau anak-anak yang mau STPDN, saya tanya, Mas, Anda ketika lulus dari SMA itu sudah ada persiapan untuk masuk STPDN? Belum. Beda Bu. Yang tidak tahu sama sekali dan yang diberi gambaran ya cara dan teknisnya saya kira beda. Jadi oleh karena itu nanti ada pusdiklatnya di kampung tepi sawah di dalam, nanti akan dibangun. Nah, 10 hari. Ya, jadi selama 10 hari, dan nanti ada kesepakatan dengan orang tua. Orang tua jadi nanti juga ikut hadir. Jadi untuk pada saat pembukaan itu bapak ibunya nanti hadir mendampingi, bahwa mendoakan terus agar dia lulus sesuai dengan cita-citanya. Itu gitu. Dan di Swargaloka Academy nanti tidak sekedar hanya pemotivasian dan diklat, tapi juga ada universitas terbuka di dalamnya. Mas Lardi di Haji Sulardi MPD nanti yang mengelola itu. Stipari. Ya, kemudian ada Stipari. Stipari itu punya mimpi tiap desa itu bisa mempunyai objek wisata andalan. Seperti di Klaten ya, Mas ya. Itu hasilnya luar biasa. Nah, ini di Kendal ini memang harus dirintis, dan potensi di Kendal punya potensi karena di Kendal itu punya ya 3 alam ya, pegunungan, daratan dan pantai. Beda dengan yang lain, kan ada yang hanya pantai saja kan ada. Nah, Kendal itu punya strata seperti itu. Jadi saya kira prinsipnya itu, dan goalnya adalah anak-anak yang diberikan motivasi ini mudah-mudahan diterima sesuai cita-citanya. Amin. Nah, tahun depan yang kelas 11 Bu, Iya. nanti sudah disiapkan. Jadi artinya kalau misalnya ada dari sini 10, dari SMA mana 5, 7, nah itu nanti dipusatkan di sana. Dan ini satu termasuk program baru ya. Jadi program baru. Jadi kalau kemarin saya tampilkan ini profilnya Swargaloka Academy itu seperti itu. Jadi semua kepala dinas itu di dinas-dinas tertentu ya kita undang, dan kita sudah membangun hubungan baik ya. Nah, kemudian
direktur utamanya Pak Dr. Andes Haji Warso MPDE, kemudian direktur Moriono ya, Dr. Andes Haji Moriono MPDE, kemudian wakil Dr. Andes Suntari Sofian MPDE, Sulati Mila. Ini nanti lengkapnya nama ibu ini saya tinggal. Ya, saya kalau boleh tanya, ini berarti untuk tahun ini sudah dimulai ya Pak untuk pemusatan di sana, sehingga mungkin anak-anak sudah bisa mulai mendaftar, teknisnya bagaimana, mohon penjelasan. Terima kasih. Mungkin ini kemarin kan honor itu kakak itu bilang, Desus aku nggak mau nunut karena saya udah bilang di SMA 1 langsung memperbolehkan kita pakai untuk ruang kelasnya. SMP 1 juga sudah boleh, tapi kakak saya enggak, aku harus buat sendiri. Jadi ini dalam waktu habis lebaran itu kita mau konsentrasi untuk membuat gedungnya dulu, kelas-kelasnya maupun kalau ruang pertemuan dan lainnya bisa. Kalau kuliah umum itu bisa banyak ya ruangan, tapi yang dikhususkan lokal-lokal. Sehingga sebenarnya kakak itu akan menciptakan Swarga Loka itu pendidikan itu untuk calon polisi, calon tentara, calon STPDN, calon STAN, calon pegawai negeri maupun pegawai kelurahan. Itu memang akan dididik dalam waktu kurang lebih 10 hari. Ya, nanti tidur di situ. Nanti setelah digembleng secara umum khususnya untuk mencintai NKRI, digembleng dulu, oke, baru dijuruskan. Oh, yang STAN otomatis senior-senior yang sudah berpengalaman itu akan memberi motivasi pelajaran-pelajaran dari dosen-dosen, terus fisik-fisik dari olahraga, dari panitia pusat itu diambilkan juga dari Mabes, mantan pensiunan Mabes Polri yang dulu menangani calon polisi, tentara maupun istilahnya akademi ya. Nah di situ akan dididik yang mendekati ujian. Mungkin sama plek. Jadi kalau dilatih, diuji seperti yang disampaikan Pak Moriono tadi, bahwa kalau sama sekali belum kan gambiang latihan apa yang dites apa. Tapi besok itu kita udah mempersiapkan yang STPDN, IPDN ya sekarang. Yang IPDN menjadi satu, yang STAN menjadi satu, yang polisi menjadi satu, tentara menjadi satu. Itu nanti setelah umum baru dikelompok-kelompokkan. Nanti ada matematik, bahasa Inggris yang mau dites calon pegawai negeri maupun calon ABRI. Sehingga masuk di situ di 10 hari itu dia ikut tes itu paling tidak udah mendekati apa yang diteskan. Jadi kemungkinan untuk bisa masuk besar. Karena satu, tesnya udah mendekati yang diteskan, mungkin materinya sama. Yang kedua, pelatih-pelatihnya kemarin dari STPDN sekarang IPDN itu udah siap. Misal yang dari ABRI pun juga mau datang memberi motivasi. Sehingga setelah kuliah umum penjuruskan ke sesuai bidang yang mau tuju, yaitu yang mau jadi polisi, tentara, IPDN maupun STAN dan lain sebagainya sudah dijuruskan, udah kita bagi dosennya, udah kita siapkan. Misal matematik udah kita berhubungan dengan UNES atau Undip atau terus tentang psikologi, tentang nanti kita dosennya memang dari luar. Yang terpenting lagi yang perlu kita garis bawahi yaitu dosen-dosennya nanti dari ABRI, mantan-mantan yang ABRI lulus itu TNI itu langsung aja yang lulusan Kendal. Begitu juga yang STPDN atau IPDN itu yang pernah lulus, yang bahkan sekarang udah jabat, itu menjadikan motivasi yang sifatnya langsung dan membuat semangat. Karena yang jadi benar-benar dari orang Kendal. Maka pemilik Bapak Irjen Purnawirawan Eko Hadi Sutioso SMSI itu bercita-cita orang Kendal jangan kalah dengan orang Semarang atau dengan seluruh Jawa Tengah. Karena kenyataan bahwa orang Kendal pun juga bisa berprestasi di tingkat nasional. Mungkin udah banyak ya, yang jenderal pun juga udah banyak. Lainnya akan dikhususkan yang tes itu supaya sudah terarah. Sementara itu. Berarti mulai kapan ini operasional? Ini untuk operasional kemarin kita udah disepakati karena di dalamnya akan ada UT, ada stipari,
gedung harus punya sendiri, baru nanti akan dibuatkan. Untuk tahun ini baru ada outbound, terus pelatihan batik, ya ini terus sama istilahnya wisata. Nah disitulah yang dan ini baru kita promosi sama penjajakan yang dikehendaki oleh Pak Purnawirawan Irjen Edi Sutejo, itu yang dikehendaki akan mencari bibit-bibit unggul yang berpotensi khususnya untuk anak yatim piatu maupun yang kehidupannya di bawah standar, mau dikuliahkan gratis sampai lulus. Nanti akan istilahnya makan tidur udah ditanggung sampai lulus, sampai bekerja istilahnya itu. Menarik sekali nih Mas. Ya. Jadi nanti kalau ada yang itu non profit ini berarti. Bisa kayak bersambut dengan Bu Ipa tadi, untuk diklat itu belum, baru tahun depan karena gedungnya baru dibuat, sehingga ini kan anak-anak tanggal 5 baru selesai. Nah, dia ya diberi motivasi untuk selamat menempuh cita-cita gitu aja. Tapi nanti kalau memang ada kesepakatan dari beberapa sekolahan yang mau yang serius, kita beri kuliah umum bersama, pemotivasian itu dari mantan-mantan yang lulusan baik itu STPDN, STAN dan ABRI maupun polisi. Pak Eko Hadi Sutejo memberikan tempat untuk pelaksanaan itu kuliah umum. Ya, kan begitu ya. Betul ya, sifatnya nanti pemotivasian, kuliah umum termasuk ya pemberingan ya, memberikan pematerian yang mendekati ujian itu. Itu bisa di aula futsal, bisa di joglo itu juga bisa. Jadi sebenarnya tempatnya sudah siap. Sudah siap. Kalau untuk kuliah umum udah 1.000 aja bisa. Jadi sana sudah disiapkan ada LCD, nanti. Jadi yang gembleng tapi coba kalau bisa diinventaris ya, yang membantu staf humas, membantu siapa yang mau ikut kuliah umum. Benar-benar dari tadi misalnya ada anak 9, ya itu kirim sana aja. Tapi orang tuanya diberitahu. Orang tuanya kalau perlu diantar orang tua ke sana. Nah, kalau sehari kalau kuliah umum sehari aja. Nanti kita jadwalkan tapi setelah hari raya. Semuanya ya. Secepatnya sehingga dia begitu masuk senam PTN, seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri, dia bisa mengikuti dengan persiapan yang maksimal. Jadi kurang gambaran yang mau masuk nanti ya. Terus yang mengisi kan tetap dari senior yang pernah mengalami gitu. Oke, berarti singkatnya sudah jelas sekali Bapak dari Pak Direktur Utama dan Pak Direktur. Jadi intinya makanya kalau jika ada hal-hal yang menyangkut dengan perguruan tinggi atau yang lain, itu bisa nanti kita berikan diri ke mungkin itu sudah jelas sekali luar biasa, sangat kami juga berterima kasih sekali sudah bapak-bapak sudah hadir ke SMA kami, mungkin sangat luar biasa kami, kehormatan yang luar biasa. Mungkin sedikit. Closing Pak untuk harapan ke depan Pak. Iya. Mungkin 1-2 menit Pak. Iya. Jadi untuk harapan ke depan bahwa kaitannya Swargaloka itu memang akan mendidik, membina pada masyarakat khususnya calon mahasiswa maupun untuk masuk ke polisi, tentara maupun untuk STPDN dan lain sebagainya, itu dipersiapkan karena supaya senior-senior yang sudah berpengalaman mendidik, memberikan arahan sehingga untuk masuk di tingkat nasional itu kita udah siap. Karena lebih baik siap kan daripada sama sekali masuk. Memang ada 1-2 yang tes nikatan, tapi kalau lain kalau tesnya nanti yang dites matematik itu seperti ini, Inggris seperti ini, psikologi seperti ini, psikotes seperti ini, udah ada pendidikannya, olahraga yang diperlukan, itu akan lebih baik. Terus harapan saya dengan adanya Ibu Kepala Sekolah ini benar-benar harus kreatif untuk menciptakan anak didiknya untuk berprestasi dan untuk menjadi siswa pilihan-pilihan di tingkat Jawa Tengah maupun nasional.
Terus terakhir untuk promosi, Iya. ini saya khususkan untuk SMA Negeri Kaliwungu, ya akan kami potong 50% apabila kita kerjasama untuk outbound yang di situ pendidikannya sangat bermanfaat untuk siswa. Ya, kelas 1 bayarnya kan rata-rata di outbound mana kan 100, bayar 100 tapi kembali 50 aja, kita 50% udah makan sekali, snack sekali, dididik selama 1 hari. Ya, Ya, itu sama aja 50. kan ya, Pak? Nah, nanti kalau ada kegiatan dibawa seperti Boja dulu dibawa ke Semarang. Kenapa harus Semarang? Di Kendal sekarang ada. Outboundnya Semarang. Iya, Ya, dulu dulu kan- belum ada ya Pak Ya, ya. sekarang ada, ya. Sekarang ada ya, kenapa harus Nah, karena ini Jadi promosi. sudah saya cek, ya saya kan sebelum berangkat sini kan oke. mampir sana tadi. Ada 20 kan apa kegiatan yang outdoor ya. Ban-ban bekas itu udah dicat semua. Oh, Gitu. oke. Ada kolam renangnya, ada poli Ya, poli air, sepak bola air, Oke. terus apa bola keranjang air. Iya. Oke, mungkin cukup itu saja Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih atas kedatangannya. Oke, sahabat semuanya. Oke, monggo. Iya. Oke, ya. Bagian apa ini? Saya sekretaris. Oh, sekretaris. Oke. Oke. Nanti jika ada apa-apa nanti bisa hubungan langsung dengan nomor call center, bisa nanti juga dengan sekretaris. Oke, terima kasih sahabat Semangka, podcast Semangka. Mungkin informasi yang sudah luar biasa yang kita dapatkan dari Swarga Loka Academy. Mudah-mudahan tidak di lain kesempatan kita akan ketemu lagi di YouTube Semangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara formal saya serahkan Mas pada kepala sekolah. Maaf, cepet-cepetan nggak berwarna. Akademik, ya. Ya. Jadi ini profil Swarga Loka Akademik. Ya,